Kita mau mengambil waktu kita yang hilang. mungkin nggak tidur. Jadi tempat tujuan utama kita pertama pastinya kita mau pergi ke Kalau beberapa kali kita pergi ke Spauk atau kemana, kita ngambil satu bak. Hasilnya tidak rata. gede banget. Sebenarnya untuk mendapatkan bahan nggak gitu susah gitu. Kita ingin mempermudah sebenarnya. Mempermudah Supaya teman-teman dapat gitu bahan yang kualitasnya kualitas kontes jauh lebih kitanya aja yang tidak peka atau tidak ditampilkan di media dan segala macam. Jadi semua orang bergerak sangat silent. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Jadi hari ini guys, udah lama banget kita nggak jalan-jalan, kita nggak vlog, kita nggak apa-apain. Hari kita mau pergi ke Pontianak 2 hari aja. Kita sebenarnya mau ke sana, mau lihat sebenarnya di sana ada ikan apa aja sih. Dan sekarang kondisinya gimana, harganya gimana. Dan kita mau lihat sebenarnya ada perkembangan lagi nggak, ada yang lagi ngebangun kah, ada yang lagi ekspansi kah, atau semuanya diem-diem aja. Kita pengen tahu dunia arwana ini sedang baik-baik aja atau tidak baik-baik aja. Makanya ikutin terus perjalanannya, jangan di skip, ditonton terus ya. Kita mau buka semuanya di vlog. Akhirnya apa? Bode. Itu jam berapa? Rencananya jam 11 siang, Bos. Ini jam berapa? 6, Bos. Jam 6, oh. Gak apa-apa. Berarti ada berkat yang lagi nunggu di sana. Akhirnya nyampe juga guys. Kita udah jam 8 ya. Misalnya hari ini kita mau mengambil waktu kita yang hilang di Jakarta. Jadi kita mungkin nggak tidur. Jadi tempat tujuan utama kita pertama pastinya kita mau pergi ke tempat teman kita Triple A ya. Ya, kita mau ke tempat Juleng, mau ke tempat Clinton, kita mau bertukar pikiran. Kita lihat kita bakal ngobrol apa nanti di sana. Yuk. Ya guys, jadi kita tadi sebelum mampir Triple A, kita sempatkan untuk melihat partai-partai ikan kecil. Nggak kecil-kecil juga sih guys sebenarnya. Udah 28 cm, 26 sampai 28 cm. Kita ada sedikit naksir, tapi kita belum tahu kita mau apa ini ikannya. Ini ikannya teman-teman lihat nilai kayak gimana ya. Kalau menurut saya ekornya semua bagus, kerang-kerang semua. Bakat warna kita lihat oke. Cuman kelemahannya ada perbedaan sizing sama mulutnya ada beberapa oles, tapi itu wajar dalam pembesaran. Mungkin pasokan pakan yang nggak terlalu stabil, nggak rata, bisa buat kayak gitu. Nah, sebagai penghobi ikan sejati guys, kita jadi ngelihat ini tuh kayak bisa gue benerin nggak ya ini? Bisa gue bikin tambah bagus nggak ya? Bisa tambah grade nggak ya? Ntar kita lihat aja kita apa ikannya. Bisa kita ambil, bisa kita lewatkan, tapi ini adalah salah satu yang masuk ke kualitas kita, ke mata kita, teman-teman. Teman-teman setuju nggak? Ya, karena udah malam, hari ini kita akan membahas sedikit aja sebenarnya. Ini menarik banget. Waktu gua masuk ke fasilitas Triple A pertama kali, selain kita ngeliat ikannya bagus-bagus di sini, dan memang tandingan dari Juleng sendiri sudah mulai balik kepada Masa primanya kiblatnya ya. Jadi kalau kita lihat ikan-ikan sini warnanya udah mulai naik, mungkin nanti ada previewnya segala macam. Tapi yang menarik di sini adalah ada 3 ekor ikan di sini sebenarnya. Ini itu adalah ikan pembesaran dari salah satu member dari Triple A, yaitu Clinton Red ya. Kalau kita lihat memang sangat mengejutkan ya. Jadi kalau kita buka historinya, kita buka-bukaan aja. Sebenarnya ikan ini itu partainya ada banyak waktu itu. Kalau nggak salah hampir 50 ekor. Dan memang ikan ini dibagi 2 nih. Satu digedekan di Jakarta, satu digedekan di Pontianak. Saya jujur aja langsung, kalau yang di Jakarta itu posisinya hancur. Secara ukurannya mungkin setengahnya aja ya mungkin ya gitu. Dan posisinya badannya sangat panjang teman-teman. Ekornya juga tidak nongol seperti ini. Padahal kita ambilnya random. Nah, kenapa saya mau point out itu? Berarti sebenarnya pembesaran itu adalah sebuah teknik atau sebuah ilmu yang memang benar-benar ada. Kita nggak bisa ngomong bahwa ikan itu cuma dikasih makan terus besarnya jadi bagus. Mungkin bisa, cuman tidak tidak se-extendnya kayak gini gitu loh. Mungkin dia bisa jadi di dayungnya atau hanya ekornya aja, tapi ini secara keseluruhan oke. Kena semua dan bukan cuma satu ekor doang teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada teman-temannya juga, kebetulan satu yang sama partainya sama juga gitu loh. Gitu. kurang lebih. Nah, jujur untuk pembesaran kita sendiri sebenarnya
eh, tidak sampai jelek, tapi belum sampai ya kalau untuk kita Kayak bisa ratain level semua kayak ini gini ya? belum nyampe gitu loh. Mungkin udah nyampe juga karena memang genetik ikan dari farm kita cukup baik gitu loh. Tapi kalau untuk membuat semua ceplakannya sama, Belum. jujur terus terang belum. Yang saya selalu salah kalah itu sekarang masih awalnya semuanya tumbuhnya bagus sampai 30 cm, ekornya pun gede. Ketika kita mau push badannya ke seperti ini, saya kalah di bagian ekor. Gitu, walaupun dayungnya tetap panjang karena udah dibentuk dari waktu dia umur 0 sampai 30 cm. Ini sih close sih luar biasa ya. Iya. Nah, ini juga nih salah satu nih. Gitu loh. Kita juga berterima kasih sama Yuleng karena kita dikasih lihat dan dikasih video juga, dikasih ngevlog di sini. Walaupun ini ikannya kebanyakan juga punya orang gitu. Iya. Tapi kita udah minta izin teman-teman boleh. Nah, di balik semua itu sebenarnya ada satu ikan yang memang ternyata adalah bekas rawatan kita lama. Waktu kita masih ada showroom di Tres Aquatic di Tamsutra, sorry. Ini dikat aja. Iya, aman. Nah, ini ikan gede banget teman-teman. Posisinya mungkin 70 cm ya. Nah, ini adalah salah satu ternakan yang menurut saya lumayan baik. Dari ini ternakan adalah ternakan Pulau Jawa teman-teman. Jadi bukan dari Kalimantan asalnya. Nah, menurut saya ini adalah salah satu contoh ikan yang digedein. Kebetulan mungkin nggak pakai teknik ya, hanya dikasih makan aja. Dan kebetulan genetiknya memang baik. Gitu. Jadi memang kalau kita pelihara anakan atau pelihara apa segala macam di kolam ya, mungkin kita akan bisa dapetin ikan kayak begini gitu loh. Tapi dengan sains, dengan ilmu yang lebih baik, dengan pemahaman yang lebih baik, ikan ini tuh butuhnya makannya apa aja, mungkin dari komposisi proteinnya, lemaknya. Kalau kita ulik, saya yakin menaikkan grade itu atau jumlah yield yang dihasilkan lebih bagus, lebih banyak itu nyata gitu. Nah, kita mungkin hari ini nggak terlalu banyak bahas di sini. Ini jam 12 kita, brother. jam 12 tuh. Jadi kita akan bahas nanti mungkin lebih ke arah pembesaran waktu di rumah Clinton. Di situ ada berbagai jenis partai-partai lainnya, juga tempatnya kayak apa, kita lihat nanti. Yeah, make it look easy. Hey, stand up guy, boom, 10 toes. Big body pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. I pull up, shut it down, yeah, they know. Running this game ain't a thing for me. I never switched up, no change in me. The only thing changing this season, you go against me, then you know that you tweaking, okay? Ya teman-teman, jadi sekarang kita udah di Jenderal Triple A yang kedua. Kita kayaknya di trip ini cuman mampu di 2 jenderal doang ya, karena kita udah jalan-jalan juga. Tadi kita ngeliat ikan gede juga, ngeliat ikan kecil, lihat ikan hulu. Kita belajar sih sebenarnya market arwana itu seperti apa. Nah sekarang karena harga-harga di situ juga nggak terlalu ekonomis ya sebenarnya. Ikan kecil itu harganya sekitar 20 jutaan, 18 sampai 20 jutaan. Nah saya udah di sini di tempatnya Clinton. Kalau kita lihat dari terakhir kali kita pergi ke sini, saking lama kita nggak nge-vlog, udah banyak banget perubahannya. Perubahannya udah banyak. Ya. Satu hal yang paling mencolok teman-teman adalah di sini itu sekarang baknya jadi banyak sekali. Nah kita mau tanya ke Clinton, sebenarnya sekarang posisinya ada berapa bak dan kira-kira kenapa sih sebenarnya kita sekarang, bukan kita sih, lebih ke arah ke Triple A ini kan dulu terkenal dengan ikan-ikan yang satuan di grooming merah dan bukan yang nggak ada, masih ada. Tapi kenapa sekarang baknya banyak banget dan saya lihat semua baknya ini terisi semua ya, nggak ada yang nggak terisi gitu ya. Kita lihat dulu. Kalau total bak kita di sini sekitar 13 bak. 13 bak, tapi kita mau nambah lagi lah, nambah 2 lagi lah. Dua lagi lah, jadi berarti 15 ya. 19 lah. Banyak tuh ya. 15 kan jadi ada dapat perputarannya lah, Mike. Karena Oke. kalau kita secara sebenarnya sistem ini sudah kita pikirkan dari jauh hari. Cuma belum bisa terlaksana karena tempat, terus dana. Cuma pada saat kita pergi berangkat ke Spauk, kita lihat kondisi kita mencari bahan udah susah. Nggak, gue potong dulu ya. Ya, Susah ini karena ikannya nggak ada kah? Apa karena harganya nggak cocok kah? Atau apa? Gimana? harga termasuk salah satunya. Jadi contoh kita ngambil ikan yang harga terlalu tinggi, ketika kita bawa ke sini susah untuk kita jual. Jadi sebenarnya ikan bagus itu tetap masih ada, Masih ada. cuman Tapi harganya makin gila. gila. Jadi arwana ini sebenarnya industrinya tidak mati dong, malah makin naik dong. Makin gila sebenarnya. Oke. Terus kalau kita lihat lagi,
kalau beberapa kali kita pergi ke Spauk atau kemana, kita ngambil satu bak. Hasilnya tidak rata. Oke. Nah, hasil yang kita buat, kita maunya ikan itu kita rata. Satu bak kita misalnya hasilnya dapat 80%, 20% afkir, masih oke lah. Karena sisanya nggak bakal kebuang banyak. Nah, kalau selama ini yang kita lihat di Spauk, hasil dari, bukan buruk ya mereka di sana ya, tapi secara detailnya Belum terlalu dikulik. banyak, ya terlalu dikulik. dikulik. Terus yang maunya kita belum ada gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya pembesaran itu seperti yang kita bilang berkali-kali teman-teman, ini tuh adalah sebuah perjalanan, sebuah ilmu yang teman-teman mesti lewatin sendiri. Nggak bisa kan tiba-tiba lu ngajarin Oh, gua, nggak bisa. terus gua tiba-tiba jadi jago nih, nggak bisa kan? Nggak bisa. Cuman memang ada beberapa tips and trick ya, kayaknya mungkin tetap kayak penggunaan pakannya apa buat apa, pergantian airnya itu tetap Kalau ada. air kita masih pakai sistem hampir sama kayak tanning Mac, 50% pergantian air. Dan kalau bisa kita punya jumlah air yang banyak, mungkin sehari 2 kali. Nah, pergantian kapas harus lebih rutin karena kan ikan partai otomatis air tidak jalan, air mati, amoniaknya banyak. Nah, kita permainan di mana? Kapas kita harus sering ganti supaya pertumbuhan ekor segala macam bagus. Nah, Kalau mungkin pakan beberapa jenis lah. Gabus, Nah, kodok. mungkin bisa dikasih lihat dulu ya seberapa koleksinya di sini yang lu paling suka dah, yang kita yang bisa paling highlight. suka. Nah, Kalau paling kurang suka lebih. inilah, ini oke kok. Nih, kita lihat ya teman-teman. Awas, Yan, awas Yan. Orang lagi vlog. Nah, ini partai paling lu suka. Bisa dijelasin sedikit nggak kenapa? Kok? Untuk ukuran segini, proporsionalnya dapat, men. Oke. Body dapet, dayung dapet, bentuk kepala dapet, layar bawah dapet, ekor dapet. Oke. Jadi proporsionalnya udah dapet. gitu. Oke. Nah, tinggal kita bagaimana menjaga ikan ini anatominya tetap stabil seperti ini. Malah harus meningkat. Tapi kalau gue lihat sebenarnya sama bak yang di depannya kok gue lebih suka yang di depannya ya. Kenapa ya? Mungkin karena size lebih gede. Oh, gitu. Karena kan ini kan masih size-nya masih sekitar 31 lah. Jadi apakah sebenarnya secara size bertumbuh ekor ikan itu juga akan Harus. bertumbuh? Oh, Harus. Mengikuti nanti ya. Mengikuti. Nah, kalau nggak salah ini kita lihat badannya agak lebih gendut dibandingin, lebih tebal dibanding yang lainnya ya. Ya, benar. Berarti benar. mungkin ada Lebih kotak. tujuannya kenapa badan ini lebih tebal pada ukuran segini ya. Nanti pada saat pertumbuhan ikannya, Heeh. ekor Heeh. akan mengejar bodinya. Oh. Jadi Oke. nggak kebanting, Mac, bahasa di sini. Oh. Jadi gedein ikan tuh sebenarnya step by step. Step by step. Dari takaran air, jumlah pakan yang kita berikan, Oke. berapa kali sehari. Oh, termasuk semua, Mac. Susah, Dan Mac. mungkin nggak sih sebenarnya kalau kita sebagai penghobi awal ya, kita beli anakan partai, kita gedein, mungkin nggak kita dapat persentase bagusnya tuh bisa kayak 80%, 90%. Bisa Dengan lah. catatan genetik baik ya. Dan kita Genetik cuman baik. kasih makan doang loh, gitu. bisa. Tapi ya harus dituntun. Oke. Kalau kita kan gimana, Mek ya? Dari awal kita pertama kali main juga nggak segampang yang kita lihat hasil sekarang kan. Iya. Nah, per stepnya ada, cara pertumbuhannya ada, pertumbuhan dari ikan itu bawa telur segala macam, semuanya ada stepnya, Mek. Oke. Nah, kita lihat yang ini Perawatannya. nih, yang gue lebih demen sebenarnya nih, teman-teman. Kayak jauh, nggak tahu ya. Kalau kita lihat sih, Cakep, ikan ini cakep bodinya juga, Mek. ekornya tuh jauh lebih proporsional ya. Apa karena sudah besar Ya, gitu? karena size-nya lebih besar. Ikan ini udah mau 40 cm, Mek. Nah, ternyata teman-teman di sini tuh ikan dari kecil juga udah ditaruh di bak. Satu hal yang dari dulu gua masih takut sebenarnya. Ternyata nih, kita lihat ya ikan kecil tuh sebenarnya udah di So, bak sini. juga semuanya. Gitu. Tuh. Masih kecil ya, nggak nyampe 20 cm ya teman-teman ya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau gimana ya, ada dua ilmu ya. Ada satu sisi katanya kalau ngegedein ikan gini harus di akuarium. Supaya lebih bagus. Kalau di bak tuh takut katanya biasanya ekornya lebih lari, daunnya lebih lari. Kenapa ini diputuskan untuk akhirnya ya udahlah di bak aja lah. Jadi kenapa gini, nggak di kalau akuarium? stepnya kita ngomong dari awal ya. Ah, ah. Misalnya dari telur dia udah adaptasi ke akuarium. Akuarium, Ya, betul. akuarium
Tapi itu pertama kalinya kan dibawa dari kolam. Mm. Kolam ke akuarium. Hmm. Akuarium nanti akan dipindahkan ke tank yang besar. Mm. Stepnya akan jauh banyak yang berubah. Tapi kalau Oh. dari awal kita udah masukin fiber, Lebih ke arah adaptasi adaptasinya ikan, lebih ya. lebih cepat. Sekali aja. Kali aja. Tapi sebenarnya mengontrolnya akan jauh lebih susah dong. Kayak kita lihat di anakan ini aja masih agak Takutan. takutan. Gitu loh. Memang kalau untuk mental perlahan akan bagus. Makanya kenapa kita tutup setengah supaya mentalnya nggak terlalu hancur. Tapi apakah dengan ketakutan mental ini kita ngejernya akan lebih susah? Maksud gua kalau Pertumbuhannya. kita gedein pertumbuhannya kita masukin di akuarium, bagus kita Hmm. adaptasiin lagi. Mungkin kalau ikan gede adaptasinya akan lebih gampang. Kalau daripada masuk ikan ke kecil. fiber biasanya akan 1 minggu nggak makan. Lu akan Oh. ngebuang waktu yang 1 minggu itu. Jadi mendingan dari Mendingan kecil di 1 sini. minggu udah selesai. Kan buktinya juga ini mentalnya bagus-bagus aja. Ya awal doang ya. Ya awal doang. Awal doang. Ya itulah teman-teman kisah pembesarannya Clinton dari tipe Aret, karena menurut gue pribadi sebagai salah satu penghobi arwana juga memang kita nyari bahan sekarang susah banget. Ya susah. Susah banget dan diakui sekarang kalau kita ngomong di rumah ini sendiri aja dengan adanya 13 bak yang mungkin sekarang isinya masih ada yang jomplang ya, ada yang Ya, kecil, ada yang gede, jomplang, ada yang gede. gede banget. Sebenarnya untuk mendapatkan bahan nggak gitu susah. Ya. Gitu. Kita ingin mempermudah sebenarnya. Mempermudah Supaya teman-teman dapat gitu. bahan yang kualitasnya kualitas kontes jauh lebih baik. Terus jarak tempuhnya nggak terlalu jauh. Nah, terus tiba-tiba ada nggak ikan yang dari sini yang udah digedein udah ke kontes? Udah Ikan kecil. kecil. Kemarin di ACI juara di APPS juara 5. Juara 5. Juara 5. Jadi memang sebenarnya ikan dari bak itu juga bisa juara sebenarnya teman-teman. Dan memang kita kalau milih dari bak ini memang harus lebih jeli ya. Kayaknya dulu pernah deh satu juga juara ya. champion, Champion, satu. ikan gua. Iya iya. Gua pura-pura lupa doang sebenarnya. Iya ada satu teman-teman. Jadi gua memang pernah nitip ikan di sini, diambil dan akhirnya jadi junior champion junior gitu. champion. Dan memang gua akuin sekarang bukannya gua menyalahkan atau kita menyalahkan Ya. keadaan bahwa kita nyari ikan sekarang susah dan memang mahal. Memang harga di pasar itu makin lama makin naik. Naik. Nah kita sebagai orang yang tadinya trading Mahal tidak apa-apa, Mike. asal sesuai. Sesuai. Tapi memang kalau gue lihat pala harganya memang cenderung semuanya naik. Yang naik. biasa pun Naik. agak naik gitu loh. Jadi mungkin kadang-kadang gitu kita susah kerja sebagai penghobi ya Ya, penghobi. gitu. Jadi penggiat segala macam kita mau cari bahan kadang-kadang ya kita mau stok berapa banyak ikan agak berat gitu loh. Jadi mungkin dari pihak Triple A mengakali dengan gimana kalau kita beli anakannya. Benar gitu. Dan semuanya memang semua peternak pun nggak mungkin ada 100% yang bisa tahan anakannya semua kecuali dia benar-benar gila, tempatnya gede, duitnya banyak Ya. gitu. Jadi kita saling membantu satu sama lain. Jadi membentuk ekosistem lagi. Resikonya gitu. juga besar, Mike. Resiko juga gede. Gede. Nah selain itu kayaknya gue lihat ya ekspansinya tuh nggak cuma di sini. Mungkin ini akan menjadi terakhir penutup vlog kita di trip kali ini. Dan kita akan balik minggu depan, tenang aja teman-teman. Kita udah booking tiket minggu depan. Kita lihat ruangan Clinton yang baru. Nah kalau kita lihat teman-teman di sini ada ruangan baru yang ya Sedikit sebenarnya berantakan. masih berantakan tapi udah kelihatan layoutnya semua segala macam. Kalau kita hitung kayaknya kapasitasnya nggak lari dari 66 ya? 60 lah, 60 Ya, lah. 60 lah. 60-an lah. Ya. 60. Jadi ini adalah salah satu ekspansi lagi dari Triple Aret untuk komitmennya ya. Untuk dari ikan bak tadi mungkin nanti ada yang Bisa terjadi diangkat. pertukaran permain dan memang mau ngekos atau mungkin Ya, mau benar. memang jual jadi, Ya. makanya dibuat seperti ini. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita main arwana itu ngomongnya apa ya? Pit stop atau pilarnya tuh banyak banget ya. Ya. Jadi ada pilih ikan, besarin ikan, grooming merahin ikan. Terus kalau misalnya ini apa? Sisanya semuanya teman-teman udah bisa, hokinya harus juga Bagus. gede. Jadi di trip kali ini saya kasih lihat Arwana bahwa itu, main arwana itu nggak trading, sesimpel Mike. itu. arwana itu trading, Mike. Nah, Beli ikan yang biasa, tapi kita buat sebagus mungkin kan. Nah, Iya. bisa masuk ke arena kontes, bisa dapat juara, itu jauh lebih baik lah.
Dan sebenarnya arwana itu ya di tangan masing-masing orang akan berbeda sebenarnya, Nggak akan sama. tergantung cara perawatan. Nggak sama. Jadi tadi memang teman-teman sebelum kita masuk ke dalam ruangan ini memang ada satu ikan yang di sini yang katanya di pemilik sebelumnya atau di tempat sebelumnya masih kurang segar dan perform. Tiba-tiba di sini jadi bagus banget. Nah, contohnya mungkin kita bisa lihat aja sekali kan ini menjadi penutup ya teman-teman. Size gede. Nah ini dia nih teman-teman ikannya nih. Jadi ikan ini baru pindah. Nah Dari di sini baru dia kelihatan tuh, dia galak, dia mekar, baru dia menunjukkan kualitas aslinya. Tenang aja teman-teman, kalau mau punya ikan kayak gini jangan bingung, jangan pusing, jangan gopoh, langsung aja kontak Clinton. Make collection juga boleh. Clinton, ya gue juga boleh sih, tapi ya boleh lah terserah teman-teman cocoknya, senangnya sama yang mana. Pokoknya Clinton Red, Yuleng, dan Triple A. Nanti kita minggu depan kalau kita ada kesempatan kita akan masuk ke satu anggota tim yang lainnya, yang terakhir, Ahyans namanya. Oke. Jadi untuk menutup perjalanan kita kali ini, kemarin sebenarnya kita udah dapat partai. Terima kasih juga untuk yang udah support. Kita nggak bisa sebutin namanya di sini, tapi kita partai ekornya lumayan besar dan itu kita akan olah di Jakarta. Kita ingin tahu sebenarnya nanti jadi apa. Untuk ikan-ikan medium sejujurnya kita belum dapat ya, karena kita jalan-jalan dulu di sini, kita lihat pasar di sini seperti apa. Ya, cuman minggu depan kita mau datang lagi, kita ingin tahu gitu. Ternyata pasar warna itu nggak semati itu teman-teman. Perputaran tetap terjadi, mungkin kitanya aja yang tidak peka atau tidak ditampilkan di media dan segala macam. Jadi semua orang bergerak sangat silent. Nah, di balik layar. Di balik layar. Tapi kayaknya ini udah mulai menarik. Jadi kemarin itu kita sempat berhenti nge-vlog, kita mainan kolam, kita benerin showroom. Tapi kayaknya udah mulai menarik lagi nih. Jadi yang senyap-senyap ini kita mau masukin ke permukaan lagi. Jadi teman-teman jangan lupa tonton, tungguin karena kita akan coba memunculkan apa yang tidak kelihatan ke permukaan lagi. Biar hidup lagi. Seru kan? Ya, Ya gitu aja vlognya kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena sebagai gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.